Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian, mereka mempunyai sekutu yang kuat. Mereka bergabung dengan Kuntong Senzun dan lainnya untuk memblokir serangan Luohu. Kekuatan yang kuat bertabrakan, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan seluruh dunia tampak bergetar. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Luohu mencibir, matanya penuh penghinaan. Dia tiba-tiba melakukan teknik rahasia yang aneh, tubuh ilahi. Saya melihat dewa kuno di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke dalam tubuh Luohu. Tubuh mereka berangsur-angsur menghilang dan kekuatan mereka secara bertahap menyatu ke dalam tubuh Rahu. Dengan menyatunya dewa-dewa kuno tersebut, aura Rahu mulai melonjak dengan liar, seperti gunung berapi yang meletus tak terbendung. Tubuhnya pun mulai membesar, dan dalam sekejap ia berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Dia seperti iblis dari zaman kuno, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Hahaha, Luohu menengadah ke langit dan tertawa, suaranya bergetar, penuh arogansi dan percaya diri. Sekarang, kalian semua masuk neraka. Dia melambaikan Chaos Divine Iron di tangannya lagi, dan kekuatan yang menghancurkan dunia bergegas menuju Luyun, Kuntong Divine Lord, dan lainnya seperti arus deras. Kekuatan ini cukup kuat untuk menghancurkan segalanya, cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan penghancur langit dan bumi ibarat banjir yang membobol bendungan, mengalir deras dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Ketujuh orang suci itu tampak serius, masing-masing menawarkan senjata ajaib, dan bersama-sama memasang penghalang pertahanan. Lampu warna-warni terjalin menjadi jaring besar, mencoba memblokir serangan mengerikan ini. Namun, pertahanan ini rapuh seperti kertas dalam menghadapi serangan Luohu. Itu hanya bertahan sesaat sebelum terkoyak. Akibat dari energi kekerasan menyapu, dan ketujuh orang suci mengerang, masing-masing mundur beberapa langkah, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Hati Luyun bergetar, kekuatan Luohu ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia duga. Bertarung langsung seperti membenturkan telur ke batu, dan Anda hanya akan mati sia-sia. Dia membuat keputusan cepat dan berteriak, Jian Yu Taiksu. Cahaya pedang terang tercurah seperti bima sakti, langsung menutupi Luyun, Kuntong Senzun dan lainnya. Saat berikutnya, mereka menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang Luohu. Ingin melakukan serangan diam-diam. Angan-angan, Luohu sepertinya memiliki mata di belakang punggungnya, dan tinjunya yang besar berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia dan mengenai posisi di mana Luyun muncul. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan bintang dan menghancurkan dunia. Ruangan itu bergetar hebat, mengeluarkan erangan yang luar biasa, seolah-olah akan hancur oleh pukulan ini. Namun, Luyun sudah bersiap. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, berputar dan terbang seperti naga, membentuk formasi pedang pertahanan kedap udara. Pada saat yang sama, cahaya pedang warna-warni keluar dari tengah alisnya, seperti pelangi yang menembus langit dan bumi, membawa kekuatan untuk menghancurkan roh sejati, dan langsung menuju ke tengah alis Luohu. Keahlian unik Luyun, seni menghancurkan roh. Ekspresi Luohu berubah. Dia tidak menyangka Luyun bisa memprediksi ramalannya. Cahaya pedang warna-warni ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan roh yang sebenarnya. Bahkan dia tidak berani mengambilnya dengan paksa. Dia meraung dengan marah, dan kekuatan hidup dan mati berwarna abu-abu hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Seperti asap yang mengepul, dengan cepat mengembun menjadi penghalang tebal, mencoba menahan serangan fatal ini. Cahaya pedang warna-warni bertabrakan dengan penghalang hidup dan mati, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, sama menyakitkannya dengan gesekan logam. Ruang di sekitarnya terdistorsi dengan hebat seperti air mendidih, seolah-olah akan runtuh dan pecah kapan saja. Meskipun teknik penghancuran roh sangat tajam, kekuatan hidup dan mati Rahu memiliki atribut khusus untuk menetralkan 60% serangan. Ditambah dengan tubuh dewanya yang sangat kuat, dia mampu memblokir serangan itu pada akhirnya. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut menyebar seperti riak, meratakan puncak di sekitarnya dan merobek jurang tak berdasar di tanah. Tipuan yang luar biasa. Meskipun Luohu menghabiskan banyak kekuatan hidup dan mati dan wajahnya sedikit pucat, kerusakan pada jiwa aslinya sangat kecil. Tawa itu memekakkan telinga seperti guntur yang menggelegar, bahkan jika kamu kalah jumlah, terus kenapa? Di depanku, semua orang hanyalah seekor semut. Sekarang setelah pegangan Chaos Axe ada di tanganku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Dia mengangkat tinggi gagang Chaos Axe di tangannya, seperti pilar Optimus, memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok muncul dari udara. Mereka adalah 7 orang suci yang dipimpin oleh Nuwa dan orang bijak dari surga. Mereka berdiri di samping Luyun dengan ekspresi serius, memperhatikan Luohu dengan waspada, melindungi Luyun di belakang mereka seperti malaikat pelindung. Luohu memandang mereka dengan jijik dan mencibir,
kenapa, kamu di sini untuk mati lagi? Tidak apa-apa, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu satu persatu. Lu Yun, suara permaisuri Nuwa terdengar seperti pegas yang jernih di benak Lu Yun. Luohu telah mengintegrasikan kekuatan banyak dewa kuno. Kekuatan dan kekuatan tubuh dewanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Serangan biasa sama sekali tidak efektif melawan dia. Dan keunggulan Anda terletak pada teknik penghancur roh, yang memungkinkan Anda menyerang roh aslinya secara langsung. Namun kekuatan hidup dan mati yang bermutasi di tubuhnya memiliki efek pengekangan yang kuat pada teknik penghancur roh. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk menghilangkan keunggulan tubuh ketuhanannya dan melemahkan pengaruh kekuatan mutasi dan kematian pada teknik penghancur roh. Petik 2. Apa rencanamu? Lu Yun bertanya melalui pesan suara, dengan sedikit nada cemas. Tubuh asli Pangu, suara permaisuri Nuwa terdengar serius, hanya dengan memadatkan tubuh Pangu yang sebenarnya kita dapat bersaing dengannya. Meskipun garis keturunan Pangu di tubuh Anda murni, namun tidak cukup kuat. Kami perlu mentransfer garis keturunan Pangu semua orang kepada Anda untuk membantu Anda memadatkan tubuh asli Pangu yang terkuat. Petik 2. Lu Yun terkejut, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Jika garis keturunan Pangu setiap orang dipindahkan kepadanya, jika gagal, konsekuensinya akan menjadi bencana. Semua orang akan kehilangan harapan terakhirnya melawan Luohu, dan bahkan mungkin mati di sini. Ini belum terlambat. Permaisuri Nuwa sepertinya menyadari kekhawatiran Lu Yun dan berkata dengan tegas, Luohu tidak akan memberi kita terlalu banyak waktu. Percayalah, Lu Yun, kamu adalah harapan terakhir kami. Anda harus mengambil tanggung jawab ini. Petik 2. 7 orang suci, 12 penyihir leluhur, dan orang bijak dari pengadilan surgawi mendatangi Lu Yun satu demi satu. Tidak ada keraguan atau ketakutan di wajah mereka, hanya tekad untuk menganggap kematian sebagai rumah. Mereka tidak ragu-ragu untuk mentransfer semua garis keturunan Pangu mereka ke Lu Yun, seperti ngengat ke api, tanpa ragu-ragu. Gelombang demi gelombang darah Pangu murni mengalir ke tubuh Lu Yun seperti sungai yang deras, megah dan tak terhentikan. Lu Yun merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak karena kekuatan yang kuat ini. Sensasi terbakar yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia berada di dalam tungku. Aura kuno dan kuat terpancar darinya, seperti naga tidur yang terbangun. Luohu merasakan perubahan Lu Yun, sedikit keterkejutan muncul di matanya, lalu dia mencibir, perjuangan maut. Jadi bagaimana jika kamu memadatkan tubuh asli Pangu? Kamu masih rentan di depanku. Lu Yun mengabaikan ejekan Luohu, dia menutup matanya rapat-rapat dan mengedarkan garis keturunan Pangu dengan seluruh kekuatannya, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memadatkan tubuh asli Pangu. Seiring berjalannya waktu, aura di tubuh Lu Yun menjadi semakin kuat, dan ruang di sekitarnya juga bergetar, seolah tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Aura kuno dan sakral terpancar darinya, seolah dewa raksasa kuno akan datang ke dunia. Akhirnya, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya keemasan keluar dari matanya, menembus kehampaan seperti dua pedang tajam. Aura di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sosok yang awalnya sedikit kurus dibandingkan Luohu kini seperti gunung yang menjulang tinggi, memancarkan tekanan yang menyesakan, seolah mampu menekan seluruh langit dan dunia. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Luohu akhirnya berubah, dia menatap Lu Yun dengan tidak percaya, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan Lu Yun melonjak ke tingkat yang begitu menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan tubuh Dewa Lu Yun tidak hanya menutup jarak dengannya dalam sekejap, tetapi bahkan sedikit lebih unggul. Ini membuatnya merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bayangan kematian menyelimuti hatinya. Luohu, suara Lu Yun seperti lonceng, mengguncang dunia, dan setiap kata mengandung keagungan tertinggi, hari ini adalah hari kematianmu. Lu Yun memegang Chaos Divine Sword di tangannya dan melangkah keluar dengan satu langkah, menyebabkan dunia berubah warna. Badai sedang melanda, matahari dan bulan redup. Aura di tubuhnya menghantam Luohu seperti kekuatan yang luar biasa. Luohu sebenarnya terpaksa mundur oleh aura ini, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Segera setelah Lu Yun selesai berbicara, Chaos Divine Sword mengeluarkan teriakan pedang yang jelas, seperti auman binatang purba, menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Di tubuh pedang, energi kekacauan melonjak, dan matahari, bulan, bintang, gunung, dan sungai samar-samar terlihat terbit dan mati di dalamnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekosongan di bawah kakinya tidak runtuh begitu saja, tetapi hancur seperti jaring laba-laba, menyebarkan retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya, seperti mulut jurang yang besar, mencoba menelan segalanya. Namun di belakangnya, ketujuh orang suci, 12 penyihir leluhur, dan orang bijak semu lainnya yang awalnya begitu kuat sepertinya telah terkuras tenaga dan tenaganya. Mereka semua bungkuk, wajah mereka sepucat kertas, dan bibir mereka pecah-pecah, seolah-olah mereka akan mati. Jubah yang mereka kenakan compang camping dan berlumuran darah, dan senjata sihir yang dulunya mempesona itu kusam dan penuh retakan. Beberapa di antaranya bahkan pecah menjadi beberapa bagian dan digantung lemah di pinggang mereka.
Mentransfer garis keturunan Pangu ke Lu Yun memang merupakan pertaruhan besar bagi mereka, sebuah langkah putus asa yang menaruh semua harapan mereka pada seorang pemuda. Nuwa dengan lemah menopang Fuxi dan mengeluarkan seteguk darah. Ada sedikit cahaya keemasan di dalam darah, yang merupakan sisa sari dan darah Pangu. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan matanya yang semula jernih dan cerah menjadi kusam, seolah-olah kehilangan semua kecemerlangannya. Lu Yun, semuanya, semua tergantung padamu. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berkata, suaranya serak, seperti dedaunan berguguran yang tertiup angin. Orang suci dan penyihir leluhur lainnya juga berbicara satu demi satu, suara mereka penuh ketidakberdayaan dan harapan. Lu Yun, kami telah mencoba yang terbaik. Anakku, masa depan dunia Taichang diserahkan padamu. Kita harus mengalahkannya. Lu Yun tidak menoleh ke belakang, tapi dia bisa merasakan tatapan penuh harap dari semua orang di belakangnya, yang penuh kepercayaan dan tanggung jawab yang berat. Dia tahu bahwa dia tidak lagi hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk para tetua di belakangnya yang telah mengorbankan segalanya untuknya, dan demi hidup dan mati seluruh umat manusia Taichang. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan bahunya, membuatnya hampir terengah-engah, namun ia tidak bergeming sama sekali, melainkan menginspirasi semangat juang pantang menyerah jauh di dalam hatinya. Pedang Tianxing, Lu Yun berpikir dalam hati, merasakan denyutan kuat dari pedang yang telah lama tertidur dan tak tertandingi di tubuhnya, seperti binatang buas yang telah lama dipenjara, ingin sekali membebaskan diri dan melampiaskan malapetaka. Dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali dia harus melakukannya, karena dia tahu kengerian pedang Tianxing. Setelah segelnya dibuka sepenuhnya, pedang itu mungkin akan runtuh, dan bahkan dia sendiri tidak akan dapat mengendalikannya, menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Namun jika benar-benar sampai pada momen kritis hidup dan mati, demi melindungi orang-orang di belakangnya dan demi masa depan umat manusia Taichang, dia tidak akan ragu sama sekali. Rahu, akhirmu telah tiba. Lu Yun mengambil satu langkah lagi, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak, seperti matahari terbit, menerangi seluruh langit yang gelap. Gelombang besar kekuatan suci seperti lautan berpusat padanya dan menyapu, mengubah ruang di sekitarnya. Dia tidak terburu-buru menyerang, tapi perlahan mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti naga raksasa yang telah lama tertidur dan bangkit. Integrasi garis keturunan Pangu telah membawa kekuatan tubuh dewa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sedikit melampaui Luohu, yang dikenal dengan kekuatan fisiknya. Ledakan, Lu Yun meninju, tanpa gerakan mewah apapun, tapi itu mengandung kekuatan mengerikan yang tidak akan menciptakan hal baru di dunia. Kekosongan itu pecah seperti kaca rapuh di bawah tinjunya, dan retakan gelap sepanjang ribuan mil muncul di langit, seperti bekas luka yang ganas, membagi seluruh dunia menjadi dua. Di celah-celah itu, energi kekacauan melonjak, dan kilat serta guntur bergemuruh, seolah-olah mereka terhubung ke dunia lain yang tidak dikenal. Di kejauhan, Dewa Kuno Abadi, yang telah menonton dengan mata dingin, dipenuhi dengan daya tarik saat ini, seolah-olah dia sedang mengagumi harta karun yang tiada taraf. Dia memandang sosok agung Lu Yun yang memancarkan cahaya keemasan dengan penuh minat, dan kagum, tubuh asli Pangu yang sempurna, meskipun hanya prototipe, itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan produk setengah jadi yang terbuat dari daging dan darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya oleh dewa kehidupan kuno, ini lebih dari sedikit lebih baik. Nada suaranya penuh kekaguman dan keserakahan. Matanya bolak-balik antara Lu Yun dan Luohu, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Jika kita dapat menggabungkan tubuh dewa kedua orang ini, dan melengkapi mereka dengan kekuatan abadi saya, mungkin kita dapat menciptakan kembali tubuh fisik Dewa Pangu yang tak terkalahkan. Ia menjilat bibirnya, seolah baru saja melihat adegan di mana ia memiliki tubuh fisik Pangu dan menguasai dunia. Pada saat ini, Luo sepenuhnya mengabaikan pikiran dewa kuno yang abadi. Semua perhatiannya terfokus pada Lu Yun, matanya dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan yang tidak tahu malu, seperti serigala lapar yang melihat mangsa yang lesat. Sungguh tubuh dewa yang kuat. Ini dibuat khusus untuk saya. Selama saya menelan tubuh dewa Anda, penelitian saya akan mampu menembus hambatan terakhir dan memiliki tubuh dewa abadi yang benar-benar sempurna. Luohu tidak sabar untuk melambaikan Chaos Divine Iron di tangannya, seperti melambaikan tongkat api, ke arah Lu Yun. Chaos Divine Iron mengeluarkan suara mendengung yang keras di tangannya, dan gelombang kekuatan destruktif menyebar seperti air pasang, seolah-olah akan menghancurkan segalanya menjadi bubuk. Kekuatan hidup dan mati, Luohu meraung, dan cahaya menyilaukan muncul dari Chaos Divine Iron. Cahaya hitam dan putih terjalin, membentuk energi menakutkan yang mengandung dua kekuatan utama hidup dan mati, seperti abenang. Naga yang mengaum itu menyapu ke arah Lu Yun. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa akan runtuh dan semuanya mati. Menghadapi pukulan telak Luohu, Lu Yun tampak tenang dan tidak terganggu. Dia tidak memilih untuk menghindar, tapi langsung mengulurkan tangan kanannya dan meraih Chaos Divine Iron. Gerakannya mungkin tampak biasa saja, tetapi mengandung kepercayaan diri dan dominasi yang tinggi. Mencari kematian, Luohu mencibir, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan.
Chaos Divine Iron adalah harta karun yang akhirnya dia tekan, dan kekuatan hidup dan mati yang terkandung di dalamnya sangat sombong. Bagaimana Lu Yun bisa mengambilnya begitu saja? Namun, saat berikutnya, cibiran Luohu membeku di wajahnya, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Telapak tangan Lu Yun benar-benar menggenggam Chaos Divine Iron dengan kuat, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan hidup dan mati, dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Chaos Divine Iron bergetar hebat di tangannya, seperti binatang jinak, gemetar. Bagaimana mungkin, Luohu merasa ngeri, seolah-olah sungai itu terbalik. Dia dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada hubungan khusus antara Chaos Divine Iron dan Lu Yun, hubungan yang tidak dapat dia pahami. Ini awalnya milikku, kata Lu Yun ringan, nadanya tenang, tapi penuh keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada kilatan cahaya dingin di matanya, seperti pedang tajam yang terhunus, ujungnya terbuka tajam. Besi Dewa Kekacauan pada awalnya adalah sesuatu yang dia sempurnakan, meskipun Luohu menekannya, dia tidak pernah bisa benar-benar menyempurnakannya. Pada saat ini, menghadapi Lu Yun, tuan yang sebenarnya, dia secara alami tidak bisa menolaknya raja, dia hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah. Cahaya pedang penghancur jiwa, cahaya kemasan melintas di mata Lu Yun, dan cahaya pedang tajam keluar dari ujung jarinya, secepat kilat, dan langsung mengenai jiwa sejati Luohu. Cahaya pedang ini bukanlah cahaya pedang biasa, tetapi mengandung kekuatan penghancur jiwa. Ia dirancang khusus untuk menyerang jiwa. Meskipun sekuat Luohu, sulit untuk menahannya. Ah, Luohu menjerit melengking, seperti binatang yang terluka, kesakitan. Chaos Divine Iron di tangannya juga bergetar hebat dan hampir jatuh dari tangannya. Wajahnya seketika menjadi pucat seperti kertas, dan matanya menjadi kabur, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Tepat ketika Lu Yun hendak mengambil kembali Chaos Divine Iron, kekuatan lembut tiba-tiba muncul, seperti angin musim semi yang berubah menjadi hujan, memberi nutrisi pada jiwa sejati Luohu yang rusak dan memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kendali atas Chaos Divine Iron. Kekuatan ini misterius dan tidak diketahui dari mana asalnya, tapi kekuatan ini menghentikan tindakan Lu Yun dengan tepat. Siapa itu? Lu Yun melihat sekeliling dengan mata menyala-nyala, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Alisnya berkerut, dan hatinya penuh keraguan dan kewaspadaan. Saat ini, wajah Luohu menunjukkan senyuman aneh, penuh konspirasi dan perhitungan. Sepertinya seseorang tidak ingin kamu menang begitu saja. Nada suaranya penuh ejekan, seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya. Perubahan mendadak ini membuat situasi kembali membingungkan. Sialan, Lu Yun mengutuk dengan suara rendah, dan cahaya pedang pembunuh jiwa menari-nari di ujung jarinya seperti ular yang ketakutan, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Semangat Luohu yang sebenarnya telah terkoyak oleh cahaya pedang penghancur jiwa, dan seperti lilin yang tertiup angin, ia dapat padam kapan saja. Tapi sekarang, kekuatan lembut seperti jaring raksasa tak kasat mata, membungkus erat jiwa sejati Luohu yang hancur, memperbaiki retakannya, dan memungkinkannya melarikan diri dari kematian lagi dan lagi. Munculnya kekuatan ini benar-benar mengganggu rencana Lu Yun. Rencana awalnya sempurna, melukai jiwa Rahu yang sebenarnya dengan cahaya pedang penghancur jiwa, dan kemudian mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mengkonsumsi kekuatan hidup dan mati Rahu secara bergantian masih terluka parah, dan kemudian dia bisa mendapatkan kembali Dewa Kekacauan Besi hanya masalah mencari tas untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang, Chaos Divine Iron masih berdengung di tangan Luohu. Suara mendengung itu sepertinya memiliki arti mengejek, berulang kali mengenai saraf Lu Yun, membuatnya merasa marah. Kekuatan ini, Lu Yun mengerutkan kening dan melihat sekeliling seperti elang, mencoba menemukan sumber kekuatan ini. Akhirnya, matanya tertuju pada Dewa Kuno Abadi yang telah memperhatikan dengan dingin dari kejauhan. Meskipun kekuatan lembut itu tidak jelas, ia membawa gelombang yang familiar, telepati. Di dunia besar Taichang, praktik kekuatan pikiran hampir punah, dan hanya ada beberapa catatan di beberapa buku kuno. Lu Yun telah melihat deskripsi serupa di bagian gulungan. Fluktuasi kekuatannya persis sama dengan aura yang memancar dari Dewa Kuno Abadi. Intuisi yang kuat memberitahunya bahwa dalang di balik semua ini adalah Dewa Kuno yang abadi. Dewa Kuno yang abadi, apa maksudmu? Suara Lu Yun seperti es 10.000 tahun, dipenuhi amarah dan pertanyaan yang tertahan. Dewa Kuno yang abadi masih terlihat acuh tak acuh, seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak ada hubungannya dengan dia dan menyendiri. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan halus, seperti gema dari zaman kuno. Lu Yun, kamu terlalu tidak sabar. Dunia membutuhkan keseimbangan, dan kebangkitanmu telah merusak keseimbangan ini. Keseimbangan, Lu Yun mencibir, nadanya penuh penghinaan, yang kamu sebut keseimbangan hanya karena kamu takut kebangkitan ras manusia Taichang akan mengancam statusmu, bukan? Kedengarannya megah, tapi sebenarnya egois. Petik 2. Dewa Kuno Abadi bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, seolah-olah dia tidak mendengar sarkasme Lu Yun, dan melanjutkan, saya senang melihat semua pihak saling memeriksa dan menyeimbangkan, yang kondusif bagi stabilitas Taichang. Jika Anda bersikeras merusak keseimbangan ini, saya harus turun tangan.
Bertemu, apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu diam-diam membantu Luohu? Nada suara Lu Yun penuh dengan sarkasme, apa yang kamu sebut netralitas benar-benar konyol. Kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Aku hanya menjaga keseimbangan. Nada suara Dewa Kuno Abadi masih tenang, tapi dengan sedikit keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah kebenaran dunia ada di tangannya. Persetan dengan ibumu, Lu Yun tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan meledak dengan raungan, dengan niat membunuh melonjak di matanya, karena kamu sudah mengambil tindakan, berhentilah berpura-pura netral. Tunggu sampai aku setuju dengan Luohu, kamu berikutnya. Mari selesaikan dendam lama dan baru hari ini. Dewa Kuno yang abadi akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Lu Yun dengan tatapan dingin dan putus asa, seolah-olah sedang melihat seekor semut yang tidak berarti. Lu Yun merasakan hawa dingin di hatinya, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia menyadari bahwa dia mungkin meremehkan kekuatan Dewa Kuno yang abadi. Orang ini mungkin bisa membunuhnya dengan mudah. Hal ini membuatnya merasa sedikit takut, tapi sebagian besar marah dan tidak mau. Namun saat ini, anak panah tersebut sudah berada di tali dan harus ditembakkan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut dan amarah di dalam hatinya, dan memadatkan cahaya pedang penghancur jiwa lagi. Energi pedang di ujung jarinya ragu-ragu, seperti ular berbisa yang siap menyerang. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Dewa Kuno Abadi tersenyum menghina, dengan sedikit rasa geli di matanya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Luo Hui, yang ditekan oleh Lu Yun dan mundur seperti anjing tersesat, tiba-tiba tertawa liar, hahaha. Lu Yun, menurutmu hanya kamu yang bisa mendapatkan bantuan. Kamu naif sekali. Saat Luohu tertawa, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seperti gunung berapi yang meletus, ia menyapu seluruh medan perang. Ini adalah, wajah Lu Yun berubah drastis, dan kegelisahan yang kuat muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tubuh Luohu mulai membengkak, dan kulitnya berubah menjadi merah tua yang aneh, ditutupi dengan tanda hitam, seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka, mengerikan dan menakutkan. Chaos Divine Iron di tangannya juga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, melengkapi rune di tubuhnya dan memancarkan kekuatan menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Ini, pengorbanan darah. Dia benar-benar membakar nyawa dan jiwanya sendiri untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Seru Dewa Kuno yang kuat, wajahnya sepucat kertas, dan matanya dipenuhi ketakutan. Orang gila, ini caranya membunuh satu sama lain. Orang kuat lainnya juga berteriak ngeri, suaranya bergetar, jelas ketakutan dengan kelakuan gila Luohu. Wajah Lu Yun muram, dan dia mengutuk dalam hatinya, sialan, kamu benar-benar melakukan ini saat ini. Dia tidak menyangka Luohu menjadi begitu gila dan ingin mendukungnya dengan segala cara. Luohu berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil saat ini. Meskipun kekuatannya melonjak, dia juga kehilangan akal sehatnya. Hanya ada niat membunuh yang gila di matanya, seperti binatang buas, dan dia hanya ingin menghancurkan segalanya. Dia menatap Lu Yun dan berteriak, Lu Yun, ayo kita mati bersama. Hahaha. Kamu ingin membantuku mendukungmu. Kamu belum memenuhi syarat. Mata Lu Yun bersinar dengan keganasan. Bahkan dalam menghadapi situasi yang begitu menyedihkan, dia tidak punya niat untuk mundur hatinya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan kekuatan besar melonjak keluar dari tubuhnya, seperti sungai yang deras, mengalir deras tanpa henti. Di belakangnya, kekuatan ini terkondensasi menjadi patung emas besar. Penampilan ini sama persis dengan Lu Yun, namun memancarkan suasana sakral dan agung, seperti dewa yang turun ke bumi, agung. Tai Chang Shen Jue, 10.000 Dewa Chaozong. Lu Yun berteriak keras, suaranya mengguncang langit. Dan penyihir emas tiba-tiba mengulurkan tangan raksasanya, dan dengan momentum menghancurkan dunia, dia meraih Luohu. Pada saat yang sama, Dewa Kuno Abadi juga bergerak. Dia melintas, secepat kilat, dan muncul di depan Lu Yun dalam sekejap. Dia menamparkan dada Lu Yun dengan telapak tangan, angin dari telapak tangan itu tajam dan penuh dengan niat membunuh. Lengan belalang sembah itu seperti kereta. Mata Dewa Kuno Abadi penuh dengan penghinaan, seolah perlawanan Lu Yun hanyalah perjuangan yang sia-sia di matanya. Lu Yun terkejut, dia tidak menyangka Dewa Kuno Abadi akan mengambil tindakan terhadapnya saat ini. Tapi dia bereaksi sangat cepat, berbalik ke samping untuk menghindari telapak tangan yang fatal, dan pada saat yang sama melakukan serangan balik dengan tinju. Tinju itu bersinar dengan cahaya keemasan, membawa kekuatan yang kuat. Bang! Terdengar suara keras, seperti guntur, memekakkan telinga. Lu Yun terlempar ke belakang beberapa langkah, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Kekuatan Dewa Kuno yang abadi jauh melebihi imajinasinya. Dia merasa organ dalamnya terguncang, dan rasa sakit yang menusuk datang darinya. Kamu berani menantangku dengan keterampilan kecil ini. Dewa Kuno Abadi mencibir, matanya penuh ejekan, dan dia menyerang lagi, lebih cepat dan dengan gerakan yang lebih kejam.
Lu Yun menatap dengan sungguh-sungguh ke arah Dewa Kuno Abadi yang menyerang. Kekuatan Dewa Kuno Abadi benar-benar di luar imajinasinya. Dengan penampilannya yang percaya diri, sangat mungkin dia bisa membunuh Lu Yun dengan kepastian yang mutlak. Siapa dia? Lu Yun berpikir dalam hati. Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan rasa manis yang amis memenuhi ujung lidahnya. Telapak tangan Dewa Kuno Abadi memang meremehkan, namun mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Yang lebih membuatnya takut adalah pihak lain itu kejam tetapi sepertinya menahan diri. Apakah ini hanya sebuah ujian? Seberapa dalamkah kartu truf tersembunyi dari Dewa Kuno yang abadi? Apakah menurutmu ini semua kekuatanku? Suara Dewa Kuno Abadi mengandung sedikit ejekan, seolah dia memahami keraguan di hati Lu Yun. Nak, kamu terlalu muda dan pengetahuanmu terlalu dangkal. Dia menatap Lu Yun dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan. Nada dan tatapan menghina ini benar-benar memicu kemarahan di dada Lu Yun. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, persendiannya retak, dan dia hendak melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi melihat bahwa Dewa Kuno Abadi tidak mengambil tindakan lagi, tetapi menoleh sedikit dan menunjuk ke arah sosok yang diselimuti kabut abu-abu di belakang dia. Sosok itu perlahan keluar, dan kabut bergulung, membuatnya sulit untuk melihat wajahnya. Hanya sepasang mata merah yang bersinar di kabut, seperti binatang buas yang tertidur di kegelapan, memancarkan rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Lu Yun mengenalinya, Dewa Kehidupan Kuno, Rahu. Mata Luohu yang awalnya kosong dan bingung berubah drastis saat dia bersentuhan dengan mata Dewa Kuno yang abadi. Kebingungan dan kelesuan tersapu, digantikan oleh cahaya fanatik dan haus darah, seperti boneka yang dikendalikan oleh suatu kekuatan. Dia memegang batang besi merah tua di tangannya, yang memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Besi ilahi kekacauanku, murid Lu Yun tiba-tiba menyusut dan dia mengenali asal-usul batang besi itu. Luohu tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuatnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah harta karun legendaris yang tersisa dari awal dunia, dan mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Jatuh ke tangan orang seperti Luohu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Nak, menderita kematian. Luohu tersenyum ganas, menunjukkan gigi putihnya, melambaikan Chaos Divine Iron, dan menerkam ke arah Lu Yun. Chaos Divine Iron-ku dilindungi oleh telekinesis. Kamu bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku sama sekali. Dia berteriak dengan arogan, dan Chaos Divine Iron membelah udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lu Yun tidak berani gegabah, dan dengan cepat mengaktifkan energi sebenarnya di tubuhnya, dan menghadapi Chaos Divine Iron dengan kedua tinjunya. Ada suara keras yang memekakkan telinga, bergema di antara langit dan bumi seperti guntur. Telepati tingkat keempat, Lu Yun terkejut. Tingkat budidaya telepati Luohu sendiri tidak tinggi. Kemampuan mental orang ini sungguh tak terduga. Diam-diam dia ketakutan, merasa seperti terjebak dalam jaring raksasa tak kasat mata yang sulit dilepaskan. Serangan Luohu seperti badai dahsyat, terus-menerus. Chaos Divine Iron diayunkan dengan kuat di tangannya, dan setiap pukulan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, seolah-olah akan menghancurkan Lu Yun menjadi bubuk. Meskipun Lu Yun berhasil melawan dengan bantuan tubuh asli Pangu, dia terus dipukul mundur dan menderita banyak luka di tubuhnya. Sialan, Lu Yun terlempar dengan keras oleh Chaos Divine Iron, dan menghantam puncak gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu runtuh seketika, menyebabkan bebatuan beterbangan. Dia merasa seluruh organ dalamnya tergeser, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat, menodai rok bajunya menjadi merah. Meski dengan wujud asli Pangu, ia tidak langsung terbunuh dengan satu gerakan pun, namun garis keturunan Pangu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang terbatas. Selain itu, Dewa Kuno yang abadi mengawasi dengan penuh semangat dari samping dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Orang tua ini benar-benar berbahaya. Lu Yun mengutuk dalam hatinya. Dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi ini, kalau tidak, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan pedang Tianxing. Mata Lu Yun menyipit dan dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia sebelumnya telah memperbaiki pedang Tianxing sehingga bisa mengerahkan sebagian kekuatannya, tetapi dengan pedang Tianxing saja, mungkin sulit untuk mengalahkan Dewa Kuno Abadi yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Selain pedang Tianxing, dia juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Dia harus mencobanya. Memikirkan hal ini, Lu Yun mulai mengerahkan kekuatan keberuntungan. Dia telah menguasai keberuntungan di beberapa bidang sebelumnya, dan sekarang dia telah menguasai banyak keberuntungan Taichang. Jika dia dapat mengerahkan semua kekuatan keberuntungan ini, dia mungkin dapat menyentuh otoritas surga, sehingga membalikkan keadaan, atau bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, tepat ketika Lu Yun akan berhasil, Luohu sekali lagi mengaktifkan Chaos Divine Iron, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan mengganggu rencananya. Ingin mengerahkan keberuntunganmu, bermimpilah. Tawa liar Luohu terdengar di telinga Lu Yun, seperti jimat yang mengancam nyawa, yang menyeramkan. Meskipun rencananya terhenti, kekuatan keberuntungan masih memiliki pengaruh pada Lu Yun.
Kekuatan pemikirannya menyebar seketika, dan dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di seluruh dunia Taichang, termasuk gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk. Di saat yang sama, rasa kendalinya terhadap Chaos Divine Iron juga meningkat pesat, seolah-olah dia bisa merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Kalau begitu, ayo ambil Chaos Divine Iron-mu dulu. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan sebuah rencana berani terbentuk di benaknya. Pada saat ini, nafas familiar datang dari luar dunia besar Taichang. Kekuatan hati pedang Lu Yun dirasakan melalui keberuntungan, itu adalah Roaring Sky Dog dan beberapa kenalannya. Mereka tiba saat ini, hal ini mengejutkan sekaligus mengkhawatirkannya. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah dia merasakan aura yang mirip dengan Chaos Divine Iron di Roaring Sky Dog. Apa yang terjadi? Apakah ada hubungan antara Roaring Sky Dog dan Chaos Divine Iron? Penemuan ini membingungkan Lu Yun sekaligus membuatnya merasa sedikit tidak nyaman.